Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan fikih haji dan umrah, bahasan tentang sunnah-sunnah tawaf. Sunnah-sunnah tawaf, hal-hal yang disunnahkan di dalam tawaf. Sedikit kita mengulangi di antara sunnah tawaf, hal yang disyariatkan ketika tawaf adalah melakukan ittiba' bagi laki-laki saja, yaitu membuka bahu kanan dan melilitkan pakaian atas dari pakaian ihram tersebut itu di bawah ketiak, lalu menyelempangkan ke bahu kiri, demikian. Disebut dengan ittiba. Ini bagi laki-laki saja. Kemudian syariat berikutnya adalah melakukan lari-lari kecil laki-laki, dan itu pun tidak di semua tawaf, ya. Ini hanya ya berlaku bagi tawaf yang dilakukan, ya, tawaf yang dilakukan untuk tawaf yang setelahnya nanti ada sa'inya, ya. Kemudian berikutnya adalah menyentuh dan mencium Hajar Aswad, ya, di setiap putaran. Kalau tak mampu maka mencium maka ya menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kanan lalu mencium tangan yang menyentuh tersebut. Kalau tak mampu maka memberikan isyarat sembari membaca Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja. Demikian. Baik, berikutnya ini yang akan kita lanjutkan, yaitu sujud pada Hajar Aswad, sujud di atas Hajar Aswad. Ya. Sujud ya sembari mencium begitu ya. Nah, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qabbala al-hajar wa sajada alaihi. Aku melihat, yaitu ayahnya, melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya. Summa 'ada faqabbalahu wa sajada alaihi. Kemudian kembali lalu menciumnya dan sujud di atasnya. Jadi ini ketika maksudnya mungkin setiap putaran-putaran itu kan ada anjuran untuk menyentuh dan mencium. Nah, ketika mencium ini ya Umar radhiyallahu an sujud di atasnya. Demikian ya.
Sujud di atasnya maksudnya meletakkan apa? Kening dan mencium, ya, sujud itu maksudnya, ya. Summa qala, kemudian Umar mengatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, ya, seperti ini aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh disahihkan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil, ya. Demikian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melakukan hal itu, ya. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan dalam Irwaul Ghalil di jilid yang keempat di halaman 312, fayabdu min majmu'i ma sabaqa anna sujuda 'alal hajari al-aswadi sabitun. Maka tampaklah dari gabungan riwayat-riwayat yang telah berlalu ini bahwasanya sujud di atas Hajar Aswad itu sahih marfu'an wa mauqufan wallahu a'lam. Sahih secara marfu' yaitu sampai kepada Rasulullah yang melakukannya, dan mauquf yaitu para sahabat yang melakukannya. Wallahu a'lam. Baik, ya. Kemudian berikutnya adalah menyentuh rukun Yamani. Ya, rukun Yamani yaitu sudut yang ke arah Yaman. Nah, mana itu rukun Yamani? Yaitu sudut yang mengarah ke Yaman. Bila kita membayangkan bahwasanya Ka'bah itu seperti ini, ya, yaitu dia kubus, ya. Kemudian di sudut yang kita tunjuk ini, di sini adalah sudut yang ada Hajar Aswadnya. Maka sudut setelahnya ini disebut dengan rukun Syami. Sudut setelahnya rukun Syami. Sudut yang ini baru disebut dengan rukun Yamani. Demikian pula sudut yang ada Hajar Aswadnya itu termasuk rukun Yamani, tapi lebih tepat biasanya disebut dengan rukun Hajar, atau kita katakan ya rukun yang ada sudut yang ada Hajar Aswadnya, demikian. Nah, seperti itu. Baik, ya. Nah, ketika melewati mutar itu, ada anjuran untuk menyentuh ya sudut-sudut Yamani itu, ya. Berarti satu sudut sebelum apa? Hajar Aswad ketika mutar, ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, lam aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalima minal baiti illa ar-ruknaini al-yamanaini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Tentunya hadis yang sahih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh dari Ka'bah itu kecuali dua sudut Yamani itu. Jadi dua sudut itu disentuh. Ya, ini kemari mutar, ini dilewatkan nggak disentuh, baru nyentuh sudutnya, begitu, ya. Kalau tadi yang sebelumnya kita pada pertemuan yang lalu, sebelumnya kita sudah sebutkan apa? Menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Nah, itu baru satu sudut kan gitu kan? Ya. Menyentuh menyentuh Hajar Aswad dengan salah satu dari tiga cara. Menyentuh dan menciumnya, tambah sujud padanya, ya. Sujud di atasnya maksudnya, ya. Supaya nggak keliru nanti dikirain sujud ke arah makhluk begitu, ya. Ya. Bukan, tapi maksudnya sujud di atasnya. Kalau tak mampu juga karena nggak bisa mencium, karena padatnya, ya, karena crowdednya, maka cukup menyentuh dengan tangan kanan lalu mencium apa?
ya tangan yang menyentuh Hajar Aswad tersebut. Kalau tak mampu maka isyarat, demikian. Dengan membaca Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar saja. Nah, ada juga anjuran untuk menyentuh satu sudut sebelum sudut yang ada Hajar Aswadnya. Menyentuh ya. Menyentuh. Menyentuh di sini untuk satu sudut sebelum sudut yang ada satu sudut sebelum Hajar Aswad itu kalau tak mampu maka ya tidak disyariatkan untuk memberikan isyarat. Jadi sudut sebelum Hajar Aswad, satu sudut sebelum Hajar Aswad ya, itu syariatnya cuma disentuh. Tidak ada syariatnya untuk dicium ya. Demikian. Tidak ada syariatnya kalau tak bisa tidak bisa menciumnya lantas nanti disentuh kemudian dicium tangannya, nggak mesti begitu. Begitu juga tidak ada syariatnya ketika tidak bisa menyentuhnya memberikan isyarat, itu tidak ada syariat begitu. Yang diperlakukan begitu adalah Hajar Aswad. Paham ya? Sudut yang ada Hajar Aswad. Nah, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada catatan terkait dengan tawaf ini, lebih-lebih adalah di momen-momen ketika melewati Hajar Aswad, begitu juga sudut yang ada satu sudut sebelum Hajar Aswad. Yaitu tidak boleh untuk berdesak-desakan dengan laki-laki. Ya. Yang ini terkadang disalahpahami oleh sebagian orang. Ya. Bersentuhan, berdesak-desakan laki-laki ataupun perempuan dengan laki-laki, ya, itu tidak dibenarkan. Itu dilarang. Inilah disebut dengan apa? Ikhtilat. Ikhtilat, ya. Ikhtilat dilarang itu karena ini bisa persentuhan, menyentuh. Nah, menyentuh itu ya lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ada ancaman. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu." Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi, itu lebih mending, lebih baik bagi dirinya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Wanita yang tidak halal itu yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya. Demikian. Maka jangan karena sebuah hal yang sunnat, menyentuh, mencium Hajar Aswad, atau menyentuh rukun Yamani yang berada sebelum ya Hajar Aswad, itu lantas melakukan tindakan dosa seperti ini, berdesak-desakan, ya. Bukan merupakan kebanggaan, bisa cium Hajar Aswad sembari dia apa? Berdesak-desakan dengan laki, perempuan, laki. Lebih-lebih terkadang melakukan kezaliman dengan menyikut, ya, dengan menjejal, nah seperti itu. Terkadang orang terdorong ke belakang, kan begitu ya. Terkadang seperti tertarik, nah terdorong, tergencet, nah seperti itu. Karena hal seperti ini, padahal hukumnya sunnat, bukan wajib. Nah ini kesalahpahaman yang kita katakan ini salah di dalam memahami. Kalau menciumnya sunat kok, menyentuhnya sunat, ngapain dipaksain? Makanya kalau saya jadi pembimbing, ya, pembimbing umroh, itu selalu mewanti-wanti hal ini, yang ngasih tahu hal seperti ini. Bahwasanya jangan melakukan ya sebuah dosa hanya untuk mendapatkan perkara yang sunnah. Demikian, ya. Bahkan sebuah hal yang wajib saja, sebuah hal yang wajib, nah itu bisa
bisa digugurkan ketika dia berbenturan dengan perkara dosa. Ya, dikalahkan dia. Karena ketika berbenturan antara yang wajib dengan yang dengan yang dilarang, yang haram, sebagian ulama ya itu mendahulukan untuk menghindarkan yang haram. Ya, mereka mengatakan ya daf'ul madarrati muqaddamun ala jalbil manfaati. Ya. Menolak kemudaratan itu lebih dikedepankan ketimbang mengambil manfaat. Kadang begitu. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apalagi yang sunat, ya, yang sunat. Maka jangan dipaksain. Ya. Saya ulangi supaya ini terbayang dalam benak kita. Enggak hebat lah, ya. Enggak keren lah kita katakan, ya. Enggak usah dibangga-banggakan lah. Ketika mampu menyentuh dan mencium Hajar Aswad, tapi dengan kondisi melakukan dosa, ya. Untuk apa? Kan ada orang gitu ya, habis menyentuh ceritanya luar biasa itu. Wah, tadinya itu ya, serius sekali mulutnya bercerita itu ya. Tadi katanya, gitu. Oh, saya berhasil nyentuh Nyentuh Hajar Aswad, cium lagi katanya. Wah, bangga kali rasanya, ya. Nangis hati ini. Yang dengar pun nangis juga lah kita. Kenapa lah dilakukan? Sudah dilarang dilakukan. Ya kalau mau, ya dalam kondisi orang-orang ketika sudah dihalangi dari tempat tawaf karena mungkin mau masuk waktu sholat, sehingga nggak ada orang lagi yang dekat di mana? Dekat dengan Ka'bah. Nah begitu. Nah kalau begitu silakan coba minta tolong sama polisinya, petugasnya, ya. Gue mau nyium itu, boleh tak? Nah gitu coba. Bisa ngomong gitu? Tak paham. Ya ngomong saja mungkin dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, mungkin bisa paham. Ya, coba minta tolong untuk bisa cium. Kadang momen-momen begini tuh banyak. Maksudnya momen yang begini potensi untuk dikasih, apalagi kalau dia disable, orang yang punya berkebutuhan khusus, namanya apa? Difabel. Iya, difabel namanya. Coba ulangi. Ya. Ya, pokoknya orang yang berkebutuhan khusus gitu ya. Ya, mungkin karena dia pincang, karena mungkin hal-hal yang ini ya. Insya Allah kadang dikasih itu. Anak-anak pun kadang dikasih gitu dia. Jadi polisi-polisi baik kadang itu ya, bukan jahat ya. Bukan jahat. Tapi kasar kali Ustaz. Begitulah kalau nggak kayak gitu, apalagi orang Indonesia, bandelnya luar biasa. Bu, jangankan orang Indonesia, orang yang kulit hitam, yang kulit putih, semuanya sama. Ya, karena tadi itu antusias yang tinggi tanpa memperhatikan timbang rasa dengan orang lain. Nah, gitu. Kalau enggak keras mereka, enggak akan bisa, ya itu butuh ketegasan gitu. Itu tegas mereka, bukan keras. Ya, keras itu karena suaranya harus didengar. Ya. Demikian. Tapi ada maksudnya mereka itu lembut, mereka itu mau membantu. Ya, nah begitu. Ya banyak kondisi seperti itu. Ini perlu kita sampaikan supaya nanti tidak disalahpahami. Ini polisinya kok kasar-kasar katanya, padahal di Masjidil Haram ya kasar-kasar. Ya coba bayangkan ya, ketika tidak taat aturan satu orang atau sekelompok orang tidak taat aturan dan dibiarkan dan tidak mereka tegas dengan keras begitu, itu akan membuat crowded masalahnya, semakin crowded, di sini crowded, sana crowded begitu. Maka mereka itu tegas seperti itu, keras lah begitu ya.
Jadi dimaklumi, kita pun kalau kena marah sama mereka, ya hajah gitu kan dengan keras gitu. Udah ngikut aja karena mereka lagi ngikutin aturan gitu ya. Enggak masalah. Nah, kalau bisa nego sama mereka, ya silakan gitu kan. Tapi negonya jangan bayar, nggak boleh ya. Nego, nah seperti itu. Nah buktinya mereka itu baik, mereka itu dalam kondisi tidak kondisi yang crowded itu mereka santai, diajak canda pun bisa. Ya sampai-sampai seperti yang pernah saya sampaikan kalau nggak salah, ada jamaah, kebetulan jamaah saya itu ya, dalam kondisi dia itu nggak tahu pulang, tapi dia pintar, dia bawa apa namanya itu, kad, iya kad apa namanya, ID card, ya ID card namanya ya, yaitu yang di situ bisa diketahui hotelnya, gitu kan. Ini sudah tua, capek dia, dan dia berani gitu kan. Nah, karena dia tahu ya kan, begitu dia udah capek, nggak tahu tempatnya, didatangi polisi, ditunjukkan sama dia begini, sama polisi diantar. Coba bayangkan kayak presiden dia, diantar ke hotel, gratis. Diantar, loh Pak kok sudah pulang? Iya diantar sama polisi. Mah hebat kali, awak aja kayak gitu nggak berani. Iya. Ya tentunya kalau orang-orang yang sehat mungkin orang tahu, ngapain pula kita begitu. Baik mereka. Nah gitu. Jadi ini bukan mau bela ya, tapi gitu kok memang kondisinya. Ya. Walaupun kita katakan ada kadang tindakan mereka itu yang berlebihan, ada. Karena tadi itu tugas, sedang tugas mereka. Jadi ada terkadang seperti kasar, narik, dorong, karena supaya apa? Supaya memang tadi itu taat. Kalau tidak, ya crowded nanti, masalah lebih besar. Makanya dimaklumi, ya. Nah ini penting ya, kadang tindakan tegas dari petugas, bahkan terkadang kita juga. Saya dapatkan juga sebahagian dari petugas-petugas yang ada di travel itu kadang tegas. Saya pernah dapatkan tegas, ya nah begitu. Tegas gitu. Kalau dikasih tahu ngeyel kadang sampai marah itunya. Tour leadernya, nah gitu. Kemudian karena masalah kalau hilang dia bahaya, nah gitu. Ya. Walaupun kita katakan nggak mestilah kasar ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi para wanita jangan sampai berdesak-desakan dengan para laki-laki ketika tawaf. Lebih-lebih ketika ya momen tadi kita katakan yang ini diminati dan ada antusias yang tinggi dari para jamaah ya. Baik itu haji maupun umroh. Itu ketika menyentuh sudut rukun Yamani atau mencium Hajar Aswad ya, demikian. Ada teladan kita dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, qala ia mengatakan kanat Aisyatu radhiyallahu anha tatufu hajratan minar rijali la tukhalituhum. Faqalat imra'atun intaliqi nastalimu ya ummal mu'minin. Qala intaliqi anni wa abad. Qala Atha yakhrujna mutanakkiratun bil laili fayatufna ma'ar rijali walakinnahum kunna idza dakhalna al baita qumna hatta yadkhulna wa akhraja wa ukhrijar rijalu ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abdul Razzaq. Dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, ia mengatakan dahulu ibunda Aisyah radhiyallahu anha tawaf dalam kondisi menjauhi ya para lelaki, menghindar dari kalangan laki-laki, tidak bercampur baur dengan mereka. Salah seorang wanita itu berkata kepada
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yuk. Intaliqi, ayo mari ya ummul mukminin. Ya, nastalimu ya ummul mukminin. Ayo mari wahai ibunda ummul mukminin, kita ini melakukan istilam, yaitu menyentuh Hajar Aswad, ya. Qalat, maka ibunda Aisyah mengatakan intaliqi anni, ya, menyingkirlah dariku, maksudnya tak perlu mengajakku begitu, ya. Wa abad, dan dia tak mau. Itu ibunda Aisyah radhiyallahu anha enggak mau. Kenapa? Ya, karena akan berkerumun, ya, dan bersentuhan, ya, dengan para laki-laki. Atta bin Abi Rabah rahimahullah taala mengatakan, mereka yaitu para wanita, mereka itu keluar di malam hari dalam kondisi enggak dikenal, jadi menyelimutkan badan mereka, lalu mereka tawaf bersama dengan laki-laki supaya aman, ada yang jaga, ya. Akan tetapi, ya, mereka apabila mereka masuk ke Ka'bah, ya, maka mereka akan masuk, kemudian, ya, para laki-laki itu akan dikeluarkan dari Ka'bah tersebut. Ya, jadi menunggu para laki-laki itu keluar dari Ka'bah tersebut, barulah mereka masuk ke dalam Ka'bah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Abdul Razzaq. Ya, sahih hadisnya. Jadi seperti itu, ya. Namun kalau sekarang pun payah mau cari momen di mana Ka'bah itu kosong dari orang yang tawaf, payah. Malam hari malah diminati. Jangan kira maksudnya malam hari itu apa? Kayak kita gini, orang pada sepi, nongkrong, nggak gitu ya. Malam hari malah rame. Kenapa kok rame? Karena pertama, ya, kondisi dingin, tidak panas. Yang kedua adalah selesainya itu di sepertiga akhir malam, sehingga nanti mereka punya kesempatan untuk bisa ibadah qiyamul lail di malam hari sambil menanti subuh. Nah, begitu. Jadi kota yang nggak pernah sepi, bahkan tempat yang nggak pernah sepi yaitu Mekah ini. Mekah kotanya, kemudian Ka'bah, demikian. Kalau Masjid Nabawi masih sepi. Masjid Nabawi itu jam 11, 12, 1, 2, 3 udah mulai rame, ya. Itu sudah sepi karena pada kembali orang. Tapi kalau Masjidil Haram, wah, jangan dikira sepi, ramai, makin malam ramai. Nah, begitu. Yang agak sepi, nah ini ada pengalaman. Itu sekitar jam 9 ke jam 11. Nah, itu dia. Itu waktu yang agak sepi. Kenapa? Jam 9 orang mulai sarapan. Itu sarapan gitu kan. Kemudian yang mereka itu istirahat dari yang malam hari, istirahat. Jadi sedikit. Nah, begitu dia. Jadi kemudian itu yang agak sepi tadi itu pun udah rame. Karena orang pun yang berpikiran begitu 1000 orang lebih. Ya. Rame juga, ya. Panas-panas pun ditempuh. Jangan dikira kayak kita, mereka panas gitu ya. Negeri mereka lebih panas mungkin, ya. Kalau kita mungkin aduh skincare-ku nanti rusak gitu atau gimana, ya. Atau ya nanti berubah kulitku. Kalau kita masih mikir gitu, kalau orang-orang luar itu enggak mikir dia, ya. Panas-panas ya tetap, ya. Waktu baru-baru ini sana, wah, kita tengok memang orang Indonesia nggak nampak. Kenapa nggak nampak? Ya masih wajar gitu ya, karena Indonesia tropis dia. Kalau panas-panas banget itu kan terasa. Tapi kalau yang negeri-negeri yang memang mereka panas, disikatnya aja itu rame.
Bahkan kita yang ngiyup, berteduh, maka mereka yang jalan. Nah, begitu. Masya Allah ya. Jadi memang ramai ya. Nah, sehingga kondisi seperti ini membuat ya sulit untuk bisa kita menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya, karena orang tadi punya ya antusias yang sama, besar bahkan ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka jangan paksakan diri untuk menggapai yang sunat tapi melakukan ya dosa. Nah, Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah ya mengadu kepada Rasulullah tentang hal ini. Jadi di zaman Rasulullah juga pun ternyata laki-laki ya, para laki-laki itu berminat dan bersemangat antusias untuk ya menyentuh Hajar Aswad. Maka Nabi mengatakan kepada istrinya, ya, Nabi SAW mengatakan, tufi mi wara'in nas wa anti raqibatun. Ya. Tawaflah dari belakangnya orang-orang. Tawaf dari belakangnya orang-orang, ya. Dalam kondisi engkau berkendara, naik kendaraan. Nah, seperti itu. Jadi enggak akan bersentuhan. Tidak akan bersentuhan, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada sedikit catatan berikutnya ya, yaitu tidak disyariatkan untuk menyentuh rukun syami. Rukun syami tadi apa? 2 rukun setelah rukun yang ada Hajar Aswad, ya. 2 rukun atau 2 sudut setelah sudut yang ada Hajar Aswadnya. Nah, itu dia. Jadi Hajar Aswad rukun atau sudutnya, 2 rukun setelah itu atau 2 sudut. Nah, itu enggak perlu disentuh. Enggak ada syariat begitu. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, lam aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti illa ruknaini al-yamanaini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh dari Ka'bah itu kecuali 2 rukun Yamani. Jadi 2 rukun Syami atau 2 sudut Syam itu tidak perlu disentuh, tidak ada syariatnya. Wallahu taala alam. Rukun Syami adalah sudut yang dia menghadap ke utara dan ke barat, ya, ke utara dan ke barat, ke utara dan ke barat, ya. Jadi bukan yang menghadap ke Madinah, ya. Kalau ke arah Madinah itu berarti ke arah bukan pokoknya ya, berarti selain utara dan barat berarti apa? Selatan dan timur, ya. Kalau itu rukun Yamani. Kalau rukun Syami adalah sudut yang dia ke arah utara dan barat, demikian. Baik. Kemudian yang dianjurkan berikutnya adalah membaca doa dengan doa sapu jagat, kata orang Indonesia. Ya, ketika melewati 2 rukun Yamani. Jadi ketika melewati 2 rukun Yamani. Berarti kalau di sini sudut yang ada Hajar Aswadnya, ya. Mana dia 2 rukun Yamani, ini dengan ini. Berarti ketika lewat di sini kita lewat muter. Ketika lewat di sini maka baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu berulang karena bisa dibaca beberapa kali, ya. Jadi hadis yang mengatakan Abdullah bin Sa'ib, dari Abdullah bin Sa'ib, ya, radhiyallahu anhu, yang mengatakan
sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu bainar rukni wal hajari. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca di antara rukun dan hajar, maksudnya rukun dan hajar yaitu rukun sudut yang ada sudut yamani, kemudian hajar yaitu sudut yang ada hajar aswadnya. Bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian. Hadisnya riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad, ya. Hasan, demikian. Jadi baca itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacanya berulang, ya. Ya. Hadis ini bukan maksudnya Rasulullah itu bacanya sekali saja selama itu. Kalau selama itu bacanya berarti pelan-pelan lah. Rabbana atina. Enggak gitu ya. Bacanya bukan sekali, tapi dia bisa berulang gitu. Muternya lumayan jauh itu. Jadi kalau baca pun itu bisa, kalau yang pernah pengalaman itu bacanya bisa 3, 4, ya di atas 3. Mengulang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan enggak perlu keras-keras, ganggu orang, ya. Nah, di sini terkadang sebahagian orang, bahkan pimpinan atau pembimbing travel, ya, yang bawa jamaah umroh itu bawa pengeras. Tapi sekarang alhamdulillah kayaknya dilarang pengeras, ya. Nah, kemudian sayangnya juga mereka mengambil melakukan meninggikan suara, nanti diikuti bersama-sama. Rabbana atina fid dunya. Kayak nggak bisa baca, ditalkinkan begitu, ya. Padahal udah baca sendiri masing-masing, muter gitu kan. Demikian. Jadi mengganggu. Nah, itu tidak boleh demikian. Baik, ya. Dan bacanya boleh berulang, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa beliau di jilid yang ke-26 di halaman 122, beliau mengatakan wa yustahabbu lahu fit tawafi an yadhkurallaha taala. Dianjurkan bagi orang yang tawaf itu, ketika tawaf untuk dia berzikir kepada Allah, wa yad'uhu bima yusra'u, dan dia berdoa dengan doa-doa yang disyariatkan. Wa in qara'al Qur'ana sirran fala ba'sa, kalau dia membaca Al-Qur'an dengan pelan itu tidak mengapa. Falaisa fihi dzikrun mahdudun 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalamnya zikir yang tertentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bi amrihi wala bi qaulihi wala bi ta'limihi. Tidak ada doa atau zikir tertentu tersebut berdasarkan perintah beliau atau perkataan beliau sendiri atau pengajaran beliau, tidak ada, ya. Bal yad'u fihi bisairil ad'iyati asy-syar'iyyati. Bahkan boleh bagi orang yang tawaf tersebut untuk berdoa ketika tawaf dengan doa-doa yang disyariatkan. Wa ma yadhkuruhun nasu min du'ain muayyanin tahtal mizabi wa nahwi dzalika. Dan doa-doa apa saja yang diingat atau disebutkan oleh manusia dari doa tertentu di bawah mizab dan yang lainnya. Fala aslala wa ma yadhkuruhu an-nasu min du'ain muayyanin tahtal mizabi wa nahwi dzalika fala aslalahu. Adapun atau sementara apa yang dizikirkan oleh orang-orang dari doa tertentu di bawah mizab itu dan yang semisalnya itu tidak ada asalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtimu tawafahu bainar ruknaini. Dahulu Nabi SAW itu mengakhiri tawaf beliau di antara 2 rukun atau 2 sudut, yaitu sudut yamani. Beliau mengatakan membaca biqaulihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201, demikian. Kama kana yakhtimu sa'ira du'aihi bidzalika, sebagaimana dahulu beliau menutup doa-doa beliau yang lainnya dengan doa ini. Jadi kalau kita doa penutupnya atau doa sapu jagatnya adalah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Sudah berapa menit kita? Materinya sudah berapa menit? 40 menit. Baik ya, kita buka saja sesi soal jawab ya. Barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Silakan yang mau bertanya. Ya, pembahasan multazam nanti ada waktunya ya. Iya, sabar dulu ya. Nanti kan dilewatin insyaallah pembahasannya. Baik, silakan. Di luar. Di luar, Pak. Kalau bisnis kan boleh. Ya kan namanya bisnis kan dia iklankan, kemudian dia promosikan. Ya kan enggak masalah dia bisnis diiklankan. Dia petugas mutawifnya. Iya, memang dia ini. Mungkin juga dia dibayar untuk itu. Apa masalahnya? Yang penting jangan dia iklankan satu di masjid, berarti jualan di masjid. Yang kedua, ya, di tempat-tempat yang di situ dilarang iklan. Nah, begitu baru nggak boleh kan gitu. Kenapa? Karena memang bukan tempatnya untuk iklan-iklan kan gitu. Tapi kalau di tempat yang memang dia boleh untuk berjualan, ya kondisi dia mutawifnya, kondisi dia pembimbingnya, kondisi mungkin dia pekerja atau admin dari sebuah travel umroh, dia iklankan mungkin dia memang dibayar untuk itu atau dia ingin mengambil fee atas jasa iklan itu. Boleh saja. Masalahnya di mananya? Yang jadi masalah itu. Dia punya bisnis itu kemudian dia mengiklankannya. Kalau saya punya bisnis, contohnya saya jualan dodol, itu bisnis saya. Lalu saya iklankan dodol saya. Apa masalahnya loh Pak? Cuma masalahnya jangan diiklankan di masjid. Nggak boleh dia iklan masjid. Atau di tempat-tempat yang nggak boleh jualan gitu. Contohnya memang tempat itu dilarang untuk jualan. Atau di satu kondisi nggak boleh jualan, nah gitu. Ya nggak boleh lah, gitu loh Pak. Insya Allah nggak masalah kalau dia punya bisnis kemudian dia iklankan. Ya namanya untuk jualan dia iklan nggak masalah itu. Ya. Boleh insya Allah. Saya nggak pernah dapatkan larangannya. Dari mana larangannya? Saya pun bingung. Dia punya bisnis, terus dia iklankan. Apa masalahnya? Kan nggak ada masalah. Walaupun dia petugasnya, iya nggak apa-apa. Mungkin di sini, apakah dia itu
dia diduga apa ini? Larangannya di mana letak larangannya? Apakah mungkin dia diduga bahwasanya dia ini mengambil keuntungan dari sebuah ibadah, apa gitu maksudnya? Ya, mungkin diduga ya. Saya tidak mengidentifikasi sebuah masalah apakah ini jadi terlarang seperti itu atau tidak gitu kan. Dia punya bisnis, kemudian dia iklankan, hukum asalnya boleh, memang begitulah. Kalau dia bayar orang kan tentunya berbiaya, jadinya keluar biaya, ya dia sendiri, nah gitu kan gak apa-apa. Jadi saya nggak dapatkan ya, hukum asalnya adalah boleh, ya hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya gitu kan. Al aslu fil asya'i al ibahatu hatta yarida dalilu ala tahrimihi. Segala sesuatu urusan dunia, ya jualan jasa keberangkatan umroh itu urusan dunia, jualan itu, ya. Dengan jasa-jasa tadi kan, itu adalah boleh, ya. Maka hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Nah, kalau bagi orang yang mengklaim itu terlarang, maka wajib bagi dia mendatangkan dalil gitu. Dari sisi mananya, makanya gitu. Oh, bukankah ini begini atau begitu yang dilarang oleh Rasulullah? Nanti kita jelaskan. Makanya dugaannya apa yang terlarang gitu loh, Pak. Nanti biar kita coba mengurai masalah tersebut. Kalau sekedar itu saja, nggak masalah. Gitu. Punya bisnis umroh, kemudian dia mengiklankan, ya dia mau menghemat biaya kan, nggak menghemat biaya, nggak perlu bayar orang, jadi dia ngiklan sendiri. Ya gitu Pak, atau saya butuh buka travel umroh gitu, bayar orang gitu. Gitu Pak, atau masih ada yang mengganjal, salahnya di sini, atau pernah yang Bapak tahu apa kira-kira sebab salah atau sebab terlarangnya gitu. Nanti kita coba mengidentifikasi dugaan tersebut. Istawana nggak ada, apa masalahnya gitu. Iya, nggak pernah tahu pun seperti itu. Nggak pernah tahu itu dibahas oleh para ulama. Ya secara umum ya boleh saja, ya. Karena hukum asalnya begitu yang disebutkan kaidah oleh para ulama. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Bagi mengatakan itu terlarang dan haram, orang yang mengatakan itu datangkan dalilnya karena dia hukum asalnya boleh gitu, Pak. Paham ya? Makanya mana tahu Bapak punya dugaan, apa nggak terlarang dari sisi ini? Nanti kita coba dari sisi mananya dia kenanya gitu dia, ya. Mirip, nggak apa-apa.
Baik, kasusnya sepertinya berbeda contoh yang pertama dengan kedua. Kalau taksi-taksi online, mereka tidak digaji oleh perusahaan aplikasi, paham nggak? Ya kan? Mereka dapat itu karena mereka bekerja. Adapun kalau aplikasi itu hanya sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan terdaftar, ya, secara administrasi kan gitu, supaya mudah juga. Jadi kalau dia contohnya menawarkan kepada pihak pelanggan yang menggunakan aplikasi ketika itu untuk digunakan jasa dia tanpa harus lewat aplikasi. Nah, condong itu bukan merupakan bentuk pengkhianatan. Kenapa? Karena dia tidak sedang dibayar oleh perusahaan aplikasi. Makanya saya tanyalah dulu. Ya, Anda bertanya, saya tanya balik. Benarkah apa yang saya nyatakan bahwasanya para driver ini itu tidaklah digaji oleh pihak perusahaan aplikasi? Betul atau tidak? Betul atau iya? Betul kan? Berarti tidak dibayar kan, mereka tidak digaji. Maka mereka sesungguhnya bekerja. Afiliasi aja yang ke perusahaan itu supaya mudah kan. Jadi mereka bukan orang yang bekerja. Bisa dipahami. Sehingga yang seperti ini mereka bukanlah orang yang diberi amanah oleh perusahaan tersebut. Berbeda halnya supir panglong tadi. Supir panglong, kalau di sini panglong yang namanya ya. Namanya apa kalau toko apa? Toko besi. Iya, toko-toko besi, jual-jual semen, besi gitu ya. Material, toko material. Jadi kalau ada supir dari sebuah toko material yang beli pasir atau satu katakanlah material yang dibutuhkan, lalu si supir tadi dia menginformasikan kepada calon pelanggan untuk kalau mau pesan langsung dan lebih murah, dan maksudnya adalah supaya dia makin besar gitu kan. Bagi untuk siapa? Untuk si supir tadi. Lewat saya saja, kita tekong dia. Nah, gitu kan. Di sini bukan masalah sebenarnya tekong atau tidak tekongnya, tapi dia di sini berkhianat. Kenapa? Karena dia dipekerjakan. Paham ya? Dia dipekerjakan. Nah, jadi keuntungan yang didapatkan oleh sang pekerja dengan cara seperti tadi, ya, itu merupakan bentuk ghulul khianat. Bahkan itu bentuk merugikan siapa? Pihak yang menggajinya. Betul tidak? Nah, maka berlakulah hadis Nabi SAW, ya, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Ini hadisnya riwayat Abu Daud. Disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gaji kepadanya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu, nah diambil itu ya keuntungan-keuntungan, maka itu adalah ghulul. Bahkan ini bukan hanya bentuk ghulul harta khianat, bahkan dia berkhianat karena bentuk merugikan. Kok bisa ketika dia kerja lalu dia malah menawarkan, ya, menawarkan sesuatu yang membuat kerugian pada pihak yang menggaji dan mempekerjakannya. Ini super pengkhianat ini. Nah, gitu. Nekong bahkan dia kan. Berbeda sama tadi kasusnya. Nah, sekarang tadi antum menunjuk ke sana, kasusnya mirip dengan itu. Dimiripkan, coba. Tadi kasusnya kalau oh, itu tadi maksudnya bukan punya bisnis dan dia mengiklankan atau mempromosikan bisnis dia sendiri, bukan itu. Tadi kasusnya begitu, Pak. Loh, beda ini. Jadi tanyakan sama beliau sama yang ini beda.
entah nggak bisa mengungkapkan masalah karena bingung terhadap masalah, ya kan? Kan ada orang bingung juga. Aku bingung mau kutanya. Aku ada pertanyaan tapi aku bingung. Nah, ada orang begitu. Kayak itu orang mau poligami bingung mengungkapkannya mau poligami gimana gitu ya. Bingung dia. Jadi maksudnya apakah seperti yang dituduhkan tadi atau yang disebutkan tadi bahwasanya dia punya bisnis kemudian dia mengiklankan bisnis orang lain atau bisnis sendiri atau tadi dia dipekerjakan sebagai mutawif kemudian dia ngajak jamaah itu nanti lain kali dengan dia untuk apanya umrohnya gitu atau gimana Pak? Yang berbeda kan? Enggak, maksudnya begini, yang oh ya, ya. Jadi beda kasus Pak ya. Jadi maksudnya jangan disamakan. Jadi yang beliau tanyakan, kalau seperti tadi, iya itu bentuk pengkhianatan, itu berkhianat. Ya, dia bekerja di sebuah apa? Dia sebagai mutawif. Tentunya mutawif itu dipekerjakan dia. Dalam kondisi dia sebagai pekerja, dalam kondisi dia dibayar di masa kerja dan digaji dia ketika itu, maka dia adalah orang yang diberi amanah. Maka segala bentuk kerjanya itu harus kembali kepada apa? Kepada perusahaan atau pihak yang memperkerjakannya. Begitu, keuntungannya semuanya. Ya. Sampai pun ini pernah terjadi juga sama kita, ya. Ketika ada contoh nih dikasih hadiah karena senang dengan pelayanan kita. Mutawif itu dikasih hadiah sama jamaah. Kasih hadiah. Nih, senang karena pelayanannya bagus gitu. Karena dikasih hadiah karena kebetulan jamaahnya ini suka yang begitu. Maka dia kasih apa? Semacam apresiasi gitu. Maka aslinya adalah itu hadiah adalah milik dari owner travel. Maka harus kembali. Makanya kalau saya ketika dapat seperti itu, saya langsung hubungin owner travel. Bahkan pernah ketika pas pulang di bandara, ya, lagi di bandara masih ada ownernya di situ. Ada jamaah yang begini, Ustadz, ini Ustadz untuk untuk anak-anak di rumah kan gitu ya. Ya, ini Ustadz, terima kasih Ustadz, udah bantu begini begitu. Anak tinggal nunjukkan yang dikasih ke ownernya nih. Udah nggak apa Ustadz, udah ya udah masuk set. Tinggal kita tambah lagi. Nggak gitulah ya. Tapi ya begitu, tidak boleh langsung wah nanti ambil, enggak, kasih tahu gitu. Sampai bentuk hadiah apapun. Sampai ketika ada jamaah yang dia itu minta untuk dibadalkan keluarganya dibadalkan. Percayanya sama kita. Udah Pak, ya bisa gimana? Oh sebentar Bu ya, saya hubungi dulu ownernya, saya hubungi. Gimana Bang? Enggak apa-apa Ustaz, apa? Ambil aja enggak apa-apa begitu. Oh baik, ambil. Gitu. Ya gitu. Kenapa? Kalau enggak nanti masuk kepada hadis tadi, itu ghulul, harta khianat, enggak boleh. Karena kita sedang dipekerjakan. Maka segala bentuk dedikasi kita ketika kita bekerja itu untuk siapa? Untuk pihak yang mempekerjakan. Itulah bentuk profesional. Gitu. Dan hadiah yang diterima itu potensi adalah membuat kita itu berkhianat, di mana kita tidak akan bagus dan tidak akan profesional dalam kerja kecuali ketika mereka memberikan tips-tips. Nanti kebiasaan adalah kita akan memberikan pelayanan secara profesional kepada pihak-pihak yang memberikan tips. Adapun pihak yang tidak memberikan tips, padahal mereka sudah bayar dan layak untuk dapatkan pelayanan itu kita abaikan. Itulah makanya disebut dengan harta ghulul, harta khianat. Karena harta yang membuat
orang lain berkhianat, gitu dia. Dan kadang terjadi, kadang tidak. Bukan lantas ketika tidak ada khianat itu lantas jadi boleh, enggak. Itu sudah haram, enggak boleh diterima, gitu. Harus begitu, ya. Makanya, nah itu, ya alhamdulillah dengan sikap kita seperti ini, malah ownernya yang ngomong, jangan tinggalkan kami ya Ustaz. Sampai begitu. Ya, kenapa ya? Karena kita memang profesional. Kalau pas lagi begitu ya profesional gitu. Nah kita, alhamdulillah kalau saya pribadi saya nggak mau terikat dengan satu travel. Tapi ketika kita bekerja di travel tersebut kita profesional gitu dia. Profesional. Ya. Baik, nah seperti itu ya. Wallahu taala alam. Ya dia yang memberikan peluang itu. Jadi yang terlibat adalah baik yang memberi maupun yang menerima. Kecuali kalau tidak tahu. Nah, gitu ya. Berlaku. Yang memberi berarti memberi harta ghulul, yang menerima harta ghulul. Kalau diketahui oleh orang yang menerima bahwasannya owner telah setuju, boleh diterima. Paham maksudnya? Iya. Boleh memberi dan boleh menerima. Kalau saya contohnya ada seseorang yang mengatakan begini, Ustadz saya sudah izin sama pihak owner untuk memberikan hadiah kepada Ustadz. Kalau ana sebelum terima telepon betul dulu. Kenapa? Bisa dihubungi. Kalau nggak bisa baru payah kan gitu kan, susah. Tapi bisa dihubungi dulu. Ini ada yang mau ngasih hadiah, gimana? Oke Ustadz, terima. Kalau enggak. Kalau katanya sini Ustadz, kasih kembalikan. Nah, gitu. Kenapa? Ya begitu. Gak keren lah gara-gara segitu masuk neraka, ghulul, khianat, gitu. Gak keren saya katakan. Kaya dengan begitu. Kalau rezeki itu akan datang. Pasti, nah gitu. Jadi tidak usah kita melakukan hal-hal yang cara-cara yang haram untuk mendapatkan rezeki. Demikian ya. Wallahu taala. Ada yang lain mau bertanya? Ya. Cara menjaga hati agar tidak mudah baper. Ya, hatinya yang jelas jangan dimatikan. Ya. Baper itu sebenarnya terbawa perasaan, ya. Bisa jadi kondisi psikologis yang tidak stabil. Itu sebenarnya itu indikasi baperan. Ya. Sebenarnya nggak perlu baperan sebenarnya, ya. Apalagi kasus-kasus orang lain, apalagi masalah-masalah orang lain, apalagi diungkapkan untuk orang lain. Lawang ketika memang ungkapan itu diarahkan kepada dirinya, kalau saya nih ya, ketika ada orang mencaci, memaki, memang sakitnya tuh di sini. Tapi tidak usah kita sikapi dengan berlebih. Ya. Contohnya adalah dimaki. Ya. Bukan karena ada kesalahan. Ya kalau kita dimaki, ya kalau kita diungkapkan kata-kata yang tidak senonoh kepada kita, yang tidak benar. Saya selalu memberikan nasihat ini, mudah-mudahan kembali kepada saya pribadi, nasihatnya adalah apa? Ketika dia menyakiti dengan perkataannya, tidak ada sesuatu pun yang terzalimi pada anggota tubuh kita. Seperti ketika dia memaki sekali, nggak ada yang putus salah satu dari anggota tubuh kita. Bukan ketika orang memaki, kalau putus jari, sekali maki putus jari, baru kita akan sibuk. Loh, kenapa kok kamu dzalimi saya? Kan itu. Ketika ungkapan tersebut nyata tidaklah memberikan mudarat pada fisik kita, cuma hati saja, ya mestinya kita tidak usah pusing. Mungkin yang sedang diucapkan itu adalah untuk orang lain, bukan kita, walaupun terarah kepada kita, gitu ya. Maka begitu semestinya, tidak usah baperan. Baperan itu sesungguhnya kondisi hati yang tidak stabil. Nah, gitu dia.
Lawang kalau benar-benar terarah kepada kita saja, kita bisa maafkan dia. Apalagi ternyata untuk orang lain, malah baperan. Nah itu ngapain begitu? Ini payah ini kok, mau kawin lagi, payah ini. Baperan, dikit-dikit baperan. Nah gitu. Nah, itu nggak kuat mental, saya katakan, baperan itu. Kecuali kalau dibuat alasan baperan, tapi untuk memberikan nasihat, boleh, kan gitu. Tapi nasihatnya yang tulus lah kan, bukan karena hal-hal yang lain ya. Tapi kalau baperan, sekadar baperan lalu melakukan tindakan-tindakan yang orang seperti kanak-kanak gitu kan, atau gimana loh. Lawang ngomong sama orang lain kok dia malah yang begini begitu, melakukan sikap tertentu terhadap sebuah ungkapan, sebuah pernyataan gitu. Ngapain? Sibuk kali kan begitu. Lawang jelas kalau seandainya terarah ungkapan itu kepada kita, mesti apa? Sabar. Kenapa? Tak ada menyakiti anggota tubuh kita. Enggak ada ungkapan itu membuat putusnya jari kita, hidung kita, telinga kita. Nah gitu. Enggak ada yang terluka. Ngapain pula? Cuma hati saja. Nah disinilah hati itu harus kuat gitu. Nah ketika hati enggak kuat, ya itulah tadi kita katakan, itulah kondisi hati yang tidak stabil, lagi labil. Nah gitu. Ya, seperti itulah ya kita katakan. Biasa aja kalau kita biasa aja, enggak usah. Ya. Anak khawatir sebenarnya baperan ini itu adalah sebenarnya istilah yang muncul ini adalah punya perempuan. Sikap itu, sikap baperan itu sebenarnya sikap perempuan. Kalau laki-laki kayaknya nggak layak begitu. Nggak layak, kurang layak begitu. Ya, jadi nggak usah baperan lah. Kecuali kalau bagus ya, kalau bagus tentunya. Sikap yang muncul malah bagus. Kalau istilah, baperan kamu, enggak, kan ini mau kasih nasihat gitu loh. Nah kalau ini kan kita katakan nasihatnya asalkan lurus, bagus gitu loh. Ya. Tapi kalau contohnya sekedar nanti melakukan tindakan diem atau nggak ada komentar, sementara lagi sedang diajak ngobrol gitu. Loh, kenapa ini orang? Loh, rupanya hatinya sedang, aduh, repot juga kayak gini ya. Padahal tadi ngomongnya sama yang lain, kok dia pula yang merasa gitu kan? Ada gitu baperan gitu kan. Atau kita ngomong bukan maksudnya itu, kok dia malah baperan. Gitu kan perempuan yang kayak gitu. Ya. Pas lagi PSM, apa? PSM, apa? PMS ya, PSM. Gitu. Kurang layak kalau saya katakan. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan begitu. Kalau anak-anak begitu, mudah-mudahan nggak lagi begitulah ya. Wallahu a'lam. Ya, ada yang lain kira-kira? Terus nanti gitu juga. Ada yang tadi kan pertanyaan tentang baperan, nanti ada yang baperan, itu kayaknya untuk aku itu. Itu dia masalah itu. Itu nembak ke aku. Itu pula kena pula dia merasa, aduh. Pun ustadz itu jangan-jangan ngomong masalah anak ini, jangan-jangan itu. Malas datang lagi. Lah, ya Allah, kok semakin kayak keperempuanan gitu. Gak usah gitu kali. Yang kuat gitu, yang kuat fisik kuat, apalagi mental kuat. Jangan mental kuat, nah gitu, kuat. Baik ya. Ada yang lain mau bertanya? Baik, kalau tak ada kita cukupkan saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.